Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Menerima permintaan layanan intim dari seorang pria hidung belang yang sudah beristri membuat nyawa wanita muda ini melayang. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Agostina Gisman lahir di kota Neuquén, Argentina pada tahun 2000. Tetapi sejak kecil, dia pindah ke kota Chipoleti yang terletak di Provinsi Rio Negro bersama dengan keluarganya. Orang tuanya adalah pasangan muda yang baru berusia 20 tahun ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan punya anak. Sejak lahir, Agostina menjadi sumber kegembiraan yang luar biasa dalam kehidupan orang tuanya. Dia mudah bergaul dengan orang lain, memiliki kemampuan yang hebat dalam berteman. Itulah sebabnya dia lebih memilih untuk menghabiskan hari-harinya dikelilingi oleh teman-temannya. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Agostina mulai menunjukkan perubahan sikap yang menarik perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya mengetahui bahwa putrinya itu mulai mengkonsumsi obat terlarang. Mereka tidak percaya Agostina lebih memilih jalan itu sehingga pertengkaran mulai sering terjadi di antara mereka. Orang tuanya berusaha untuk menghentikan masalah ini dengan memilih untuk menerapkan batasan terkait dengan jam malam. Mereka juga mencegah Agostina untuk terus bertemu dengan beberapa orang yang biasa dia temui. Namun upaya ini sepertinya sia-sia. Intervensi seperti ini malah menimbulkan perdebatan sengit dengan Agostina dan meningkatkan keinginannya untuk segera kabur dari rumah. Di bulan April 2018, Agostina bertemu dengan seorang pemuda bernama Martin. Dengan cepat Agostina jatuh cinta padanya. Dan di bulan Juni, hubungan mereka semakin intens dan memutuskan untuk menikah. Agostina berpikir kalau ini adalah kesempatan baginya untuk bisa memulai hidup baru tanpa pengawasan orang tuanya. Namun situasi menjadi sulit di tahun 2019 ketika Agostina mengandung anak pertamanya. Pasangan muda ini mengalami kesulitan ekonomi. Dan setelah putrinya lahir, Agostina membuat keputusan drastis menawarkan tubuhnya dengan imbalan uang untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Di bulan April 2021, Gustavo, pemilik bengkel mekanik, menerima pesan dari teman lamanya yang bernama Juan Carlos Monsalve. Dalam pesan itu, Juan memberitahu bahwa dia memiliki keinginan untuk berselingkuh dari istrinya dan berhubungan badan dengan seorang gadis muda. Gustavo menanggapi permintaan temannya itu dan dia mengaturkan pertemuan seperti yang diminta. Orang yang dia panggil untuk memenuhi permintaan itu adalah Agostina. Juan lalu bertemu dengan Agostina di sebuah motel di mana mereka mengadakan pertemuan yang intim. Juan menjadi ketagihan dan terus meminta jasa dari Agostina. Perselingkuhan ini terus berlanjut hingga satu hari dalam pertemuan di dalam motel, Agostina mengambil foto di depan cermin dengan Juan ada di latar belakang foto itu. Entah bagaimana foto itu mulai beredar di beberapa warga area tersebut. Foto itu semakin tersebar dan sampailah ke tangan Ana Perales yang adalah istri dari Juan. Ana kaget melihat bukti perselingkuhan dari suaminya meskipun itu bukanlah kali pertama terjadi dalam pernikahan mereka. Ana merasa bahwa dia sudah cukup bersabar selama ini. Saat Juan tiba di rumah, Ana dengan sangat marah memberitahunya bahwa dia tidak akan melanjutkan pernikahan mereka dan dia akan membawa pergi putra mereka. Ana juga mengatakan kalau dia tidak bersedia untuk terus merawat Juan karena saat itu Juan sedang mengalami kemunduran fisik akibat diabetes yang dideritanya. Mendengar ancaman itu, Juan memohon pada istrinya untuk tidak meninggalkannya dan berjanji akan melakukan yang terbaik agar pernikahan mereka bisa berlanjut. Saat itulah Ana meyakinkannya bahwa satu-satunya cara agar dia tetap tinggal di rumah dan menjaga pernikahan mereka adalah jika Juan membunuh Agostina. Juan menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat istrinya akan melupakan perselingkuhan yang pernah dilakukannya.
Kendala pertama adalah Juan tidak mengetahui tempat tinggal Agustina karena Gustavo yang selalu mengatur pertemuan mereka. Juan kemudian meminta tolong pada Gustavo untuk mencarikan informasi tentang kegiatan Agustina. Pada tanggal 11 Mei 2021, Ana benar-benar meninggalkan rumah bersama dengan putranya. Situasi ini menimbulkan keputusasaan pada Juan dan dia bertekad untuk menunjukkan kepada istrinya bahwa dia akan berjuang untuk mendapatkannya kembali. Pada tanggal 14 Mei 2021, Gustavo menghubungi Juan mengatakan kalau dia sudah tahu malam itu Agustina akan pergi kemana. Agustina tiba di lokasi yang dimaksud dengan menumpang mobil dari temannya. Setibanya di sana sebuah mobil van tiba dan Agustina masuk ke dalam dan teror pun dimulai. Mobil yang dikendarai Juan berjalan menjauh dari kota sampai mereka mencapai sebuah lapangan terbuka. Begitu mobil berhenti, Juan dengan kejam memukulinya di dalam mobil. Meskipun Agustina berusaha untuk membela diri, kekuatan yang diberikan oleh Juan pada setiap pukulan menjadi tak tertahankan setelah beberapa menit. Agustina mulai tak sadarkan diri meski lengannya masih bisa bergerak. Kemunduran fisik dari Juan akibat penyakit yang dideritanya membuatnya tidak bisa melanjutkan lagi sendirian. Dia lalu memanggil keponakannya dan seorang pemuda lain untuk membantunya menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Juan kemudian berkendara ke tempat pembuangan sampah di area perkemahan. Ketika orang-orang yang diminta oleh Juan juga tiba di area itu, mereka diminta untuk membantu menurunkan tubuh Agustina yang sudah tidak sadarkan diri. Mereka kemudian menikam tubuh wanita muda itu tanpa henti sampai mereka yakin bahwa mereka telah mengambil nyawanya. Tak puas dengan itu, mereka membuang jenazah tersebut ke antara sampah di sana dan sebelum melarikan diri, mereka juga membakarnya untuk menghilangkan jejak. Setelah berjam-jam menunggu kepulangan Agustina ke rumah, keluarganya mulai khawatir. Keputusasaan menguasai mereka sepenuhnya sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu pihak kepolisian. Keesokan harinya seorang pemulung sampah menemukan jenazah Agustina. Dan dari hasil otopsi mengungkapkan bahwa selain dibakar, Agustina juga mengalami beberapa luka tusuk yang mengenai organ vitalnya. Polisi mengambil kesaksian dari orang yang terakhir kali melihat Agustina dalam keadaan hidup, yaitu teman yang mengantarkannya ke tempat pertemuan. Dia lalu memberikan koordinat di mana dia menurunkan Agustina di sana. Berdasarkan informasi tersebut, aparat kepolisian berhasil menelusuri kamera pengintai yang dipasang di kawasan tersebut. Dan dengan cara ini mereka mengidentifikasi gerakan terakhir yang dilakukan oleh Agustina sebelum masuk ke dalam mobil Chevrolet hitam. Dengan informasi ini mereka dapat memverifikasi bahwa mobil tersebut milik dari perusahaan penyewaan mobil dan disewa oleh Juan Carlos Monsalve pada tanggal 14 Mei di pukul 6 sore. Mereka pun menelusuri rute yang diambil hingga mencapai lapangan terbuka di mana terlihat Enzo Monsalve dan Massimiliano Zapata yang juga ikut campur tangan dalam pembunuhan tersebut. Semua gambar ini ditangkap oleh kamera keamanan yang tersebar di seluruh kota. Para penyelidik mengikuti jejak para pelaku. Juan ditemukan pada hari yang sama di kota San Javier, tempat istrinya menetap setelah perpisahan. Saat petugas tiba di sana, Juan sedang mencuci mobil untuk memastikan tidak meninggalkan bukti. Dengan penahanan preventif terhadap semua pelaku, penyelidikan pun dimulai. Pengumpulan lebih banyak bukti memungkinkan mereka didakwa dan kemudian diadili. Teknologi ternyata menjadi faktor penting dalam penyelidikan. Bukan hanya karena gambar yang diambil oleh kamera keamanan, tetapi juga karena bukti mengerikan yang terekam di panggilan telepon. Serangkaian pesan, panggilan telepon, dan pesan audio terungkap saat dilakukan penyelidikan terhadap perangkat telepon pelaku kejahatan. Hal ini memperjelas bahwa insiden ini adalah pembunuhan berencana. Komunikasi antara Juan dan Gustavo menunjukkan bahwa mereka bersedia memenuhi permintaan mengerikan dari Ana untuk membunuh Agustina. Baru 20 menit berlalu sejak Gustavo memberitahu Juan tentang lokasi Agustina, Juan langsung menuju ke tempat persewaan mobil. Dan dia mulai memakai mobil itu pada pukul 7:20 di malam hari.
Mobil itu berhenti di lokasi yang dijanjikan dan Agostina masuk ke dalamnya pada pukul 7:30. Diketahui Juan memanggil bantuan pada pukul 8:11. Mobil itu lalu tiba di lapangan terbuka dan 4 menit kemudian komplotannya sudah berada di sana. Ketiga pelaku menyelesaikan misinya untuk membunuh Agostina. Masih ada satu informasi lagi yang diungkap yang membuat situasi semakin buruk. Pada pukul 8:21 di malam hari, Juan menelpon istrinya untuk melaporkan bahwa dia telah memenuhi janjinya. Dan 2 menit kemudian, wanita itu mengubah status Facebooknya dari lajang menjadi sedang dalam hubungan. Pada hari-hari pertama setelah mengetahui perselingkuhan, kemarahan menguasai dirinya. Ana menyatakan di media sosial bahwa dia tidak lagi bersama pasangannya. Tetapi segera setelah pembunuhan terjadi, situasi pun langsung berubah. Penyelidik merasa kalau mereka punya cukup bukti untuk bisa memberatkan seluruh tersangka. Total ada 5 orang yang ditangkap atas pembunuhan Agostina. Persidangan dimulai pada bulan September 2022, hampir setahun sejak para tersangka ditahan secara preventif. Sidang dimulai menunjukkan andil dari masing-masing terdakwa. Ana sebagai dalang utama, Gustavo sebagai kaki tangan yang mempertemukan Juan dengan Agostina, sedangkan Juan, Enzo, dan Maximiliano adalah pelaku utama dari kejahatan. Ada 12 warga sipil yang menjadi juri yang selama 6 hari mendengarkan dengan penuh perhatian tuduhan pengaduan dan juga pembelaan. Di antara kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian dari Juan yang ketika muncul di persidangan duduk di kursi roda tanpa kaki yang telah diamputasi akibat diabetes yang dideritanya. Dengan mikrofon di depannya dan semua mata tertuju padanya, pria itu mengakui kesalahannya. Dia menyatakan bahwa dia telah membunuh Agostina dan sambil menangis dia menyatakan bahwa dia tidak mau melakukan itu tetapi dia terpaksa melakukannya. Dia menambahkan bahwa alasan dia membunuh tidak sama dengan berita yang beredar di luar. Dia menyatakan bahwa Agostina telah mencuri uangnya sejumlah 1,3 juta peso dan obat terlarang miliknya. Dan karena alasan itulah dia mencarinya dan menambahkan bahwa ketika dia akhirnya bertemu dengan Agostina, Agostina berjanji bahwa dia akan mengembalikan uang tetapi dia tidak dapat lagi mengembalikan obat karena telah dipakai oleh pasangannya. Namun, jaksa penuntut mengesampingkan versi ini karena mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan strategi pembelaan yang memanfaatkan masalah obat terlarang yang diderita oleh korban untuk kepentingan terdakwa. Selain itu terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa permintaan Ana untuk membunuh Agostina atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Juan. Ketika proses persidangan hampir mencapai akhir, sebuah peristiwa terjadi di kamar mandi yang dimana hanya juri yang bisa masuk ke dalamnya. Ada tulisan ancaman yang berbunyi menyuruh juri untuk mengambil suara dengan benar dan orang yang menulis ini tahu di mana para juri tinggal. Karena adanya pesan yang mengkhawatirkan, persidangan pun harus ditunda. Karena dinilai para juri sudah tidak bisa objektif lagi karena mendapatkan ancaman, mereka pun harus diganti. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa orang yang menulis tanda itu di kamar mandi adalah salah satu anggota dari juri itu sendiri. Meski alasan dia melakukan hal itu tidak pernah terungkap di publik. Setelah pembentukan anggota juri yang baru, persidangan dimulai kembali. Dan para terdakwa memberikan argumennya kembali. Di antara tangisan dan demonstrasi palsu dari pertobatan, Juan tetap mempertahankan argumennya. Akhirnya pada bulan November 2022, Juan, Enzo, dan Maximiliano dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan yang diperburuk dengan pengkhianatan, pembunuhan berencana, dan pembunuhan terhadap perempuan. Ana menerima hukuman yang sama karena telah menghasut, sementara itu Gustavo dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena dianggap sebagai pelaku perantara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!